Ibu Helen itu adalah alumni dari Palkomtek, Ya. Bu ya. Boleh diceritain Bu kira-kira tahun berapa lulusnya, dan terus Ibu ngambil program studi apa? Kalau untuk tahun lulusnya tahun 2000. Oke, Jadi pada saat saya ngelamar, tanpa panjang lebar beliau bicara, kamu hari ini juga harus ngajar di sini. Oh. Karena kamu tamatan S1 komputer. Kebetulan di sini ada jurusan TKJ. Jadi kalau untuk tata usaha itu tidak ada lowongan katanya. Oh, oke. Jadi ya mau nggak mau saya termotivasi. Walaupun saya belum ada pengalaman untuk menjadi seorang guru. Selama 9 tahun ya mengajar sebagai guru, pengalaman terbaik apa sih yang dirasakan oleh Bu Helen selama menjadi seorang guru? Kalau pengalaman terbaik itu saya bahagia bisa memberikan ilmu saya untuk anak-anak yang sama sekali tidak tahu yang namanya cara mengolah aplikasi komputer. Itu. Karena sudah latihan panjang lebar, bagaimana seperti apa ngadepin siswa. Tiba-tiba pas hari H dilihat jadwal, ternyata jadwal kelas adik saya sendiri. Karena pada saat saya masuk itu sudah disapa duluan. Oh iya, sudah kenal Bu ya. Oke. Halo Ibu Helen, katanya kan. Bisa dicari tuh seluruh tempat, seluruh perusahaan, seluruh bank itu kerjanya itu tidak ada yang tidak menggunakan komputer. Ya, betul Ibu. Nah, jadi kalau jurusan komputer itu mau kerja apa bisa. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Kita kembali lagi ke Palkomtek Back to School Podcast. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Aribawa dari Program Studi Bisnis Digital Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek. Di depan saya sudah ada dua narasumber kita, itu ada Ibu Helen Oktarina dan juga Hana dari SMK Utama Bakti. Oke, sudah ada dulu Bu ke kamera. Oke, siap. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kisah-kisah inspiratif nih dari para yang dirasakan oleh Ibu Helen ya dan juga Ibu Hana. Saya juga pertama kali dengar namanya ini bisa kebalik-kebalik nih ya, karena hampir sama ya. Ada Hana, ada Ibu Helen. Bisa aja nanti saya ngomong Ibu Hana dan Helen. Nah, ini bahaya nih ya. Kita tolong diingatkan aja nanti ya kepada Ibu. Nah, kita langsung mulai aja ya kira-kira teman-teman. Kita pengen dengar kisah inspiratif dari Ibu Helen dan juga Hana. Saya mau mulai dulu dari Ibu Helen ya. Ibu Helen, saya dengar ya dari teman-teman yang lain itu Ibu Helen itu adalah alumni dari Palkomtek, Bu ya. Boleh diceritain Bu kira-kira tahun berapa lulusnya, dan terus Ibu ngambil program studi apa? Kalau untuk tahun lulusnya tahun 2014. 2014. Okay. Jurusan yang saya ambil kemarin sistem informasi. Siap. Tahun 2014 jurusan sistem informasi. Oke, saya waktu itu 2014 masih kuliah saya. 2010 saya masih masuk SMA. Wah, jauh. Kayak tapi kayak masih awet muda Bu ya. Berarti udah 10 tahun ninggalin Palkomtek Bu ya. Oke, pertama kali mungkin ini udah sering masuk ke Palkomtek belum? Apa baru pertama kali? Dari sudah wisuda sampai detik ini baru hari ini. Hari ini datang, hari ini diwawancarai. Oke. Itu. Sudah diajak keliling belum, Bu? Belum sih. Belum. Oke. Ketika ngeliat ruang podcast ini gimana, Bu? Pokoknya Palkomtek sekarang ini jauh lebih keren daripada Palkomtek yang dulu. Jauh lebih keren dari Palkomtek yang dulu. Oke, mudah-mudahan bisa terus berkembang untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik ya Bu ya. Terima kasih Bu. Oke, pertanyaan kedua, saya pakai buat catatan ya karena ini juga adalah suatu keharusan saya ya. Saya pengen dengar nih dari Ibu Helen, kenapa sih Ibu Helen pengen jadi guru, Bu? Motivasinya apa gitu? Ya, sebenarnya sih dari awal itu kan saya kuliah komputer itu bukan pengen menjadi seorang guru sebenarnya. Cuman mungkin karena kita kan nggak tahu kan kedepannya itu gimana. Berjalannya proses itu tiba-tiba saya kan ngelamar di sebuah sekolah tuh. Saya ngelamar sebagai tata usaha awalnya. Karena kan saya mikirnya kan tidak mungkin saya kuliah komputer menjadi seorang guru. Karena kan komputer itu kan basicnya ke ngetik. Itu kan biasanya kan kalau kita ngelamar di sekolah itu berarti jadinya tata usaha. Ya betul. Pada saat saya ngelamar kebetulan itu salah satu sekolah yang
dulunya saya bersekolah di sana dan kepala sekolahnya saat itu guru saya. Oh, oke. Jadi pada saat saya ngelamar, tanpa panjang lebar beliau bicara, kamu hari ini juga harus ngajar di sini. Oh. Karena kamu tamatan S1 komputer. Kebetulan di sini ada jurusan TKJ. Jadi kalau untuk tata usaha itu tidak ada lowongan katanya. Oh, oke. Jadi ya mau nggak mau saya termotivasi. Walaupun saya belum ada pengalaman untuk menjadi seorang guru. Oke. Itu tahun berapa, Bu? Itu sekitar tahun 2015 saya tamat kuliah langsung ngelamar di sana dengan percaya dirinya. Oh, oke. Berarti udah pengalaman 9 tahun, Bu ya, kurang lebih. Di SMK Utama Bakti ya. Di SMK awalnya saya di SMK Nurul Iman. Oh. Ini yang SMK Utama Bakti ini baru sekitar 2 tahun. Oh, baru sekitar 2 tahun. Kemarin sempat juga di SMK Swakarya. Oke. Sudah banyak sih. Berarti pengalaman sebagai guru sudah 9 tahun, Bu ya? Kalau pengalamannya. Oke, itu ya teman-teman. Kita nggak bakalan tahu ke depannya seperti apa, sama kayak yang dirasakan oleh Ibu Helen, Bu ya. Melamar pengen jadi tata usaha, malah jadi guru, Bu ya. Jadinya pengennya mengabdi kepada sekolah ya, sekarang mengabdi kepada masyarakat justru. Jadi pekerjaannya jauh lebih mulia. Mungkin Ibu Helen punya kemampuan lebih ya, mungkin dilihat pada saat itu, sehingga Ibu Helen itu mungkin lebih cocok untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah, ini luar biasa teman-teman ya. Jadi kita nggak bakal tahu ke depannya seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Mungkin kita masih ke Bu Helen dulu ya. Ibu Helen selama 9 tahun ya mengajar sebagai guru, pengalaman terbaik apa sih yang dirasakan oleh Bu Helen selama menjadi seorang guru? Kalau pengalaman terbaik itu saya bahagia bisa memberikan ilmu saya untuk anak-anak yang sama sekali tidak tahu yang namanya cara mengolah aplikasi komputer. Itu. Karena kalau saya ingat-ingat itu kan nggak mudah, nggak mudah sebagai seorang guru untuk mengajari siswanya, apalagi kalau siswanya itu yang sama sekali tidak tahu dengan dengan komputer itu kan. Misalkan cara menghidupkannya dia tidak tahu, cara mengolah aplikasinya dia tidak tahu. Itu kebanggaan tersendiri bagi saya kalau saya bisa mengajari mereka sampai mereka bisa. Oke, itu salah satu pengalaman terbaik lah, ya, terbaik sebagai menjadi guru itu, untuk memberikan ilmu yang bermanfaat ya kepada anak-anak. Ada yang nggak bisa ngidupin komputer, Bu ya? Ada, Pak. Kebenaran saya di sekolah SMK Utama Bakti ini kan ngajar informatika nih. Nah, informatika ini kan seluruh jurusan itu belajar. Kebetulan saya dapat jurusan TBSM. TBSM itu teknik sepeda motor. Nah, itu kan mereka itu kan tidak akan pernah terlintas untuk belajar komputer. Ya betul. Karena mereka pikir komputer itu tidak akan digunakan pada saat mereka di bengkel. Iya, betul. Tapi saya terus memotivasi mereka karena di zaman yang canggih ini tidak ada tempat bekerja yang tidak menggunakan komputer. Walaupun betul. Itu bengkel sekalipun. Iya, betul. Oke. Wah, ini luar biasa nih. Saya kaget juga ternyata anak-anak sekarang, saya pikir semuanya udah bisa pakai komputer, Bu ya. Ternyata cerita dari Ibu Helen bilang bahwa ada anak-anak yang justru dia nggak bisa ngidupin komputer, Bu ya. Karena kan mereka kan SMP itu kan jarang, Pak, ada yang istilahnya itu ada yang mata pelajaran TIK itu jarang kalau SMP. Makanya sebelum saya ngajar saya tanya dulu, kamu SMP sudah pernah belajar belum? Katanya belum. Berarti kan itu tantangan saya untuk memotivasi mereka agar mereka itu minat belajar komputer. Oke, wow. Kalau untuk jurusan TKJ kan itu sudah biasa mungkin kan, karena mereka dari awal sudah minatnya ke sana, Pak. Kalau TBSM kan minatnya kan ke bengkel. Gitu. Jauh banget ya komputer. Tapi sekarang memang kalau kita lihat ya teman-teman, di bengkel pun sekarang pakai komputer, Bu ya. Benar. Di mobil juga seperti itu, semuanya pakai komputer sekarang. Wah, itu udah luar biasa. Nah, kita geser sedikit, Bu ya. Saya mau tanya-tanya sama Hana. Ya, Hana, pernah diajar oleh Ibu Helen nggak? Pernah. Oke. Apakah ada pengalaman pengalaman Hana ketika diajar oleh Ibu Helen? Kalau pengalaman diajar Bu Helen itu senang karena kelas 10 itu kan Bu Helen ngajar kan. Itu pas
disuruh Bu Helen ngidupin komputer itu nggak tahu. Oh, belum bisa. Ini salah satu Bu ya. Nggak tahu ngidupin komputer. Jadi diajarin kan, Bu Helen waktu itu sempat ngomong, ini ngambil jurusan TKJ tapi nggak tahu komputer. Oh my god, wow. Oke. Diajarin kan ngidupin komputer tuh gini. Terus kita juga belajar Word, Bu ya, sempat belajar Word ya, ngetik, lihat buku di situ. Oh, oke. Itu berarti overall menyenangkan ya, diajar oleh Bu Helen. Oke. Kemudian buat Hana lagi, selama jadi siswa ya, pengalaman unik apa yang dirasakan oleh Helen? Hana, Pak. Kan terbalikannya pemirsa kan, Hana ya. Oke, sorry Hana. Gimana? Kalau itu ngambil pertama, sebenarnya Hana tuh nggak minat ngambil TKJ. Cuman karena nggak bisa main komputer, laptop atau gadget sebagainya, jadi ngambil komputer. Walaupun sampai sekarang belum ngerti komputer itu gimana. Oke. Jadi itu pengalaman unik Hana selama jadi siswa ya. Ketika sebelum minat jadi ngambil jurusan TKJ, tapi pengen belajar ya. Pengen belajar. Oke. Kalau saya coba konfirmasi ke Ibu Helen ya. Oke, benar Bu ya. Oke. Ibu Helen, selama Hana belajar, Ibu ngelihat Hana seperti apa? Apakah dia sanggup mengikuti ajaran diajarkan oleh Ibu Helen atau seperti apa? Kalau untuk saat ini Hana ini anaknya termasuk anak yang aktif. Walaupun dia misalkan nggak bisa, dia bertanya. Saya suka kalau anak-anak siswa tuh kalau misalkan dia belajar, dia nggak tahu dia bertanya, daripada siswa yang nggak tahu tapi dia diem. Nah, iya, itu yang kadang bikin kita tuh dongkol kan. betul. Oke, berarti Hana sudah mampu ya mengikuti pelajaran di TKJ. Oke, kita balik lagi ke Helen ya, Hana. Oke, untuk Ibu Helen, selama jadi guru Bu ya, ini beda sama pengalaman yang terbaik tadi. Ada nggak sih hal-hal yang unik yang wah ketika kita ingat tuh, lucu banget tuh, kita dulu tuh pernah kayak gini loh kita. Ada nggak sih Bu, hal yang paling unik selama jadi guru? Yang paling unik pertama kali saya mengajar sebenarnya. Oh, pertama kali mengajar. Oke, ini menarik nih. Gimana? Pertama kali saya mengajar itu posisi saya mengajar di kelas adik saya sendiri. Oke, teman-teman, ngajar adik sendiri Bu ya. Oke, bisa gimana, dibayangkan kan, ngajar adik sendiri tapi kita belum ada pengalaman sama sekali untuk menghadapi siswa-siswanya. Dan alhamdulillah teman-teman adik saya itu sudah sering main ke rumah. Jadi dia tahu kan, itu Ayunya gitu kan. Jadi pada saat malamnya itu, besoknya kan saya ngajar nih. Malamnya saya latihan depan kaca. Sudah latihan panjang lebar, bagaimana seperti apa ngadepin siswa. Tiba-tiba pas hari H dilihat jadwal, ternyata jadwal kelas adik saya sendiri. Dengan masuk saya dengan percaya dirinya. Kemudian apa yang saya pelajari semalaman, latihan segala macam itu, tidak ada yang saya keluarkan sama sekali. Karena pada saat saya masuk itu sudah disapa duluan. Oh iya, sudah kenal Bu ya. Oke. Halo Ibu Helen, katanya kan. Beneran kelasnya rame tuh. Kelasnya memang anak-anaknya ramah kan. Itu Ayunya si ini. Jadi ya apa yang sudah kita latihan tadi, jadi terlihat lebih enjoy di kelas itu, nggak tegang gitu. Karena mereka sudah menyambut kita dengan happy kan. Siswanya waktu pertama kali diajar jumlahnya ada berapa Bu? Siswanya sekitar 30-an sih. Oh, lumayan banyak. Wajar ya kalau tegang ya teman. Karena sudah ketemu, sudah kenal beberapa, jadinya lebih enjoy Bu. Jadi kesan pertamanya sudah baik Bu ya pada saat itu. Tapi saya juga merasakan juga seperti yang dirasakan oleh Bu Helen ketika pertama kali ngajar. Bu Helen, kita pasti pengen ngasih yang terbaik ya. Kita udah belajar di depan cermin, sama saya juga seperti itu kayak Ibu yang dilakukan oleh Ibu Helen. Pada saat hari H ternyata kadang-kadang kita lebih enjoy. Betul. Ya. Terus nanti baru setelah itu baru ada rintangan-rintangan Bu ya yang muncul, misalnya
ya seperti misalnya siswa-siswa yang agak sulit untuk diajarin mungkin ya seperti itu Bu ya. Oke, kita balik lagi ke Hana. Oke, sorry Hana. Oke, Hana, selain kegiatan belajar ya, Hana itu ikut kegiatan apa aja? Di sekolah ikut 2 kegiatan, Mm-hmm. OSIS sama Paskibra. Sebenarnya ada satu lagi, ikut tim literasi. Oke. Itu tim literasi itu sebenarnya nggak minat ikut. Cuman teman-teman di kelas tuh, ayo Hana kamu aja gitu yang ikut tim literasi ini. Siapa tahu kepilih. Waktu dites ya benar kepilih gitu. Jadi kaget, ternyata megang 3 aja. Kerja tim literasi apa? Kalau saya boleh tahu. Misal kalau ada hari-hari besar kita bikin mading. Kayak mading untuk Hari Pancasila 17 Agustus itu kita bikin, nanti kita pajang itu. Oh, oke. Gimana cara ngatur waktunya? Kan ini ada 3 kegiatan Bu ya. Ada Paskib tadi ya, ada OSIS dan juga ada tim literasi. Ngatur waktunya gimana supaya belajarnya nggak terganggu? Kalau misal kita mau fokus ke tim literasi nih, kita lihat dulu di OSIS ini ada kegiatan penting banget atau enggak gitu. Kalau kegiatannya enggak terlalu penting, kita izin untuk ngikut tim literasi. Tuh, terus kalau Paskib kan tuh sudah ada jadwalnya, jadi mudah. Kita Paskib pulang sekolah sekitar jam 2. Setiap pulang sekolah Paskib? Enggak. Oh enggak ya? Cuma 2 hari, hari Selasa sama hari Rabu. Oh, oke. Enggak tiap hari ya? Oke, jadi itu ya teman-teman yang dirasakan oleh Hana ya. Hana bisa ikut 3 kegiatan ya, Paskib, kemudian juga OSIS dan juga tim literasi tanpa mengganggu kegiatan pembelajaran ya, asal kita pintar bagi waktu ya. Nah jadi juga buat teman-teman jangan lupa ya, selain belajar bisa juga ikut kegiatan lainnya sama seperti yang dilakukan oleh Hana ya. Oke, balik lagi ke Ibu Helen ya. Mungkin saya pengen tanya nih Bu sama Ibu Helen, ada banyak banget Bu ya siswa-siswa itu pengen melanjutkan kuliah ya, tapi terkendala sama biaya kadang-kala seperti itu. Ada juga yang dia itu punya biaya tapi dia justru nggak niat kuliah. Nah mungkin ada sesuatu yang bisa dibagiin nggak kepada teman-teman kita yang di luar sana yang berada dalam dilema tersebut? Boleh silakan Bu Helen. Kalau dari saya sendiri, ini pengalaman pribadi saya ya Pak ya. Kalau untuk siswa yang ada biaya tapi dia tidak minat kuliah, lebih baik tidak usah. Apalagi dia tamatan SMK tuh, lebih baik dia kerja aja. Tapi kalau misalkan dari awal, kebenaran saya juga dari awal itu tidak berminat untuk kuliah karena terkendala dengan biaya. Karena saya sadar kan biaya kuliah itu tidak istilahnya itu tidak murah. Apalagi kuliah yang namanya kuliah komputer tuh kan. Cuman kalau saya dulu pikirannya seperti ini. Kalau saya tidak kuliah, saya mau jadi apa? Walaupun saya tamatan SMK. Yang pertama saya lihat waktu itu belum ada yang namanya Google kan. Waktu itu kan zaman HP-nya masih jadul tuh. Ya, betul. Jadi cuman fokusnya ke koran kalau mau cari loker kan. Di situ kebenaran loker itu kalau mau bekerja sebagai administrasi itu kan harus S1. Ya kan? Sedangkan saya posisi saya tamatan SMK, jurusan sekretaris. Nah, jadi saya mikir kalau saya misalkan nggak kerja, berarti saya posisinya selamanya saya kerja pagi pulang malam, itu kan? Kalau kita kerjanya di apa tuh namanya di mall gitu kan, sebenarnya bisa kalau anak SMK tuh langsung kerja kan. Nah terus kemudian kalau untuk kenapa saya jadi berminat untuk kuliah, itu karena saya termotivasi. Kemarin itu cita-cita saya itu ingin menjadi seorang administrasi atau enggak sekretaris minimal kan. Jadi saya mikir-mikir nih, saya mau kuliah tapi saya nggak ada biaya. Gimana ya? Kebetulan saya itu punya pacar saat itu. Dia daftar kuliah di Palkomtek. Terus saya mikir, dia kuliah kok saya enggak gitu. Jadi termotivasi nih. Terus saya tanya-tanya gimana daftar di Palkomtek tuh gimana gini. Terus saya ngomong sama orang tua saya,
Terus dia bilang, saya nggak ada biaya kalau untuk tiap bulan kamu bayar SPP di sana, karena kan waktu itu zamannya masih per bulan tuh SPP-nya di sini tahun 2014 itu. Terus papa bilang, katanya kamu kerja aja. Kerjanya itu dari pagi sampai sore. Jadi kalau kamu memang mau kuliah itu kamu kuliahnya dari sore sampai malam. Ya. Kebenaran jadwal malam itu habis maghrib sampai jam 10 malam. Berhubung saya niat, saya memang punya tekad, saya memang punya motivasi, saya ingin jauh lebih sukses dari orang tua saya ingin mengangkat derajat orang tua saya. Saya ambil kuliah Palkomtek. Alhamdulillah, papa saya berusaha gimana caranya dia cari biaya untuk saya masuk. Kemudian SPP per bulannya saya yang bayar dengan cara saya bekerja sebagai pelayan roti, pelayan toko roti. Jadi setiap hari saya melayani orang tuh, melayani kan selama sekitar kurang lebih 2 tahun saya kerja di sana sebagai pelayan. Berhubung saya mungkin karena di situ agak diistimewakan, kan yang karyawan lain kan hari Minggu tetap kerja nih, karena saya biasanya di sini waktu itu ada kelas tambahan hari Minggu, jadi saya suka nggak kerja, jadi mungkin banyak yang iri, jadi saya stop, saya berhenti. Alhamdulillah saya 2 tahun itu dapat ilmu dari sini kan, ngedit foto, ngedit macam-macam lah kan, pelajarannya kan sudah 2 tahun sudah jalan di sini. Saya buka jasa percetakan. Walaupun saya tidak punya mesin, saya putar otak nih gimana caranya saya bisa bayar SPP dengan uang yang penghasilan saya sendiri. Makanya saya join sama percetakan. Saya yang ngedit, mereka yang cetak. Gitu. Kebenaran kemarin lebih banyak langganan dari orang yang mau nyalek itu. Nah, itu 2 tahun tuh. Setelah saya hitung-hitung, kayak pendapatannya kurang kalau untuk bayaran kuliah nih. Makanya saya coba lagi kerja di sini sampai akhirnya saya tamat kuliah. Sebelum saya tamat, saya sempat kerja di PT Bayang Prima Lintas Nusa, itu terminal tiket, menjadi reservasi tiket pesawat sayanya. Alhamdulillah sampai saya tamat, ibu itu bantu saya. Saya PKL-nya di sana, saya buat skripsinya, temanya dari sana. Sampai saya tamat 2014 itu saya wisuda, makanya saya beranikan diri bekerja, ngelamar di SMK Nurul Iman tadi. Jadi kalau misalkan katanya tadi kalau siswa tidak ada uang untuk kuliah, itu salah. Kalau kita ada niat dari dalam hati kita, apapun bisa kita kerjakan. Apapun bisa kita gapai. Karena kalau kita sudah niat dari dalam diri, aku mau kuliah walaupun aku tidak punya uang, aku harus berusaha gimana caranya aku bisa bayar kuliah itu. Yaitu dengan cara bekerja tadi. Itu harus dari dalam diri sendiri, bukan dari suruhan orang tua ataupun dari suruhan orang-orang di sekitar kita. Harus dari dalam diri kita. Alhamdulillah sampai 2014 saya wisuda. Lebih nikmat rasanya kita wisuda itu hasil jeripaya kita sendiri ketimbang hasil jeripaya orang tua. Itu yang saya rasakan sampai hari ini. Saya bangga dan saya berterima kasih kepada orang tua saya yang telah mendukung saya sampai detik ini. Pokoknya saya bangga, saya sudah bisa ngajar di SMK Utama Bakti. Saya bangga, saya bisa mengeluarkan anak-anak didik yang istilahnya tuh yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya betul, terutama keluarganya Bu ya. Gitu. Siap, luar biasa nih. Ini cerita nih dari Ibu Helen Bu ya, sampai jadi pelayan tukang roti Bu ya. Masih ada itu toko rotinya itu. Toko roti masih ada ya. Masih ada. Holland Bakery namanya. Holland Bakery. Holland Bakery. Yang di Sudirman Bu ya. Itu. Ini nih teman-temannya. Jadi teman-teman kalau nggak punya biaya buat kuliah sebenarnya bukan alasan Bu ya. Bukan alasan. Asal kita mau bertekad, ada niat dan memang mau melanjutkan studi lanjut ya, semuanya insya Allah ada jalannya Bu ya. Nah ini salah satunya nih teman-teman yang dilakukan oleh Ibu Helen ya, rela jadi pelayan toko roti Bu ya selama 2 tahun Bu ya. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun, kemudian juga bikin bisnis sendiri supaya bisa membiayain SPP-nya. Saya nggak kebayang tuh ya Bu ya. Jadi kayaknya berat dan juga terharu Bu ya. Itu kebenaran gaji saya itu pertama kali 600.000. 600.000. SPP kita di sini 599. Jadi setiap bulan itu saya hanya megang Rp1.000. Ini Bu ya. Teman-teman sekalian, 600.000 gaji Bu Helen pada waktu itu ya. Tapi alhamdulillahnya
lulus kuliah Bu ya. Lulus kuliah. Lulus kuliah, dan saya yakin rasanya ketika kita mengeluarkan biaya untuk pendidikan kita sendiri itu jauh lebih terasa. Pokoknya lebih inilah, pokoknya pada saat kita naik panggung itu rasanya wow. Saya bangga pada diri saya sendiri. Wah, gitu. inilah ini teman-teman ya. Oke, ini sebuah kisah inspiratif dari Ibu Helen ya, Ibu Helen. Jadi teman-teman bagi yang punya biaya tapi nggak mau niat kuliah, boleh kata Ibu Helen untuk bekerja dulu ya. Siapa tahu nanti ketika pada saat kerja, oh saya udah dapat pendapatan, pengen studi lanjut, boleh Bu ya. Nah, tapi kalau nggak punya biaya dan pengen kuliah, itu bisa kita melakukan pekerjaan dulu Bu ya, sama yang seperti yang dilakukan oleh Bu Helen, kerja sambilan dari pagi sampai sore itu Bu ya. Dari pagi sampai sore. Berarti kuliahnya malam habis maghrib. Jadi tidak ada waktu untuk saya itu jalan ke sana, jalan ke sini, nongki itu nggak ada. Wah, ini teman-teman. Jadi nongkinya di Palkomtek ini aja kan. Oke. Oke, ini sebuah kisah yang luar biasa nih. Oke, saya coba balik dulu ke Hana Bu ya. Boleh. Oke, Hana tadi udah dengar ya dari kisah dari Bu Helen ya. Sebelumnya udah pernah dengar belum kisahnya? Pernah sedikit. Oh, pernah sedikit. Oke. Sekarang kalau saya pengen tanya sama Hana, cita-cita Hana setelah lulus mau jadi apa? Kalau cita-cita setelah lulus tuh pengennya jadi TNI. Oh, jadi TNI. Iya. Oh, wow. Makanya ngambil paskib. Biar mudah. Jadi Tentara Nasional Indonesia ya? Iya. Oke, mudah-mudahan semuanya kita doakan semoga Hana nanti bisa jadi TNI ya. Jangan lupa pada Ibu Helen ya. Jangan lupa sama saya ya. Oke. Oh, juga ingat kalau di sini kalau sudah jadi TNI, oh saya dulu pernah podcast di Palkomtek di sini. Oke, terima kasih Hana. Oke, mungkin terakhir ya. Kira-kira ada kata-kata motivasi terbaik apa yang bisa Ibu Helen berikan kepada teman-teman pemirsa yang menonton Palkomtek Back to School podcast ini Bu? Silakan Bu, kira-kira. Untuk kalau saya sih lebih tepatnya untuk seluruh siswa yang sekarang ini kelas 12. Itu kan biasanya siswa itu kan mikir nih, aku mau tamat sekolah ini mau jadi apa, mau kuliah di mana, mau ngapain gitu kan. Kebanyakan siswa itu rata-rata kalau SMK itu kan memang minatnya langsung ke bekerja ke dunia kerja itu. Jadi kalau untuk saya pribadi untuk memotivasi siswa itu sebenarnya biar dia terinspirasi, kalau yang tamat SMK kalau bisa itu lanjut kuliah aja sebenarnya. Jangan langsung kerja. Biarpun mau bekerja ya sambil kuliah gitu. Dan kalau untuk jurusan apa dan yang kira-kira kedepannya nanti bisa kalian bisa cepat langsung kerja, itu kalau pengalaman pribadi saya ambil aja jurusan komputer. Apalagi kalau misalkan kayak Hana nih, Hana mau kuliahnya ambil jurusan komputer karena dia sudah jurusan TKJ kan dari awal. Tapi nggak ada menutup kemungkinan juga untuk jurusan lain, karena saya sampai sekarang itu bisa bilang jurusan komputer yang paling terbaik itu apa? Karena seluruh bisa dicari tuh seluruh tempat, seluruh perusahaan, seluruh bank itu kerjanya itu tidak ada yang tidak menggunakan komputer. Ya, betul Ibu. Nah, jadi kalau jurusan komputer itu mau kerja apa bisa, mau kerja apa aja bisa gitu. Dia mau jadi bekerja di rumah sakit, dia bisa. Dia bekerja di perusahaan, dia bisa. Dia mau jadi guru seperti Ibu Helen ini juga bisa, ya kan? Dia mau jadi pegawai bank juga bisa. Yang jelas ambil kuliah jurusan komputer, entah itu komputernya jurusan apa, yang penting ambil jurusan komputer aja. Kalau saran saya itu. Siap. Itu dari Bu Helen ya. Kira-kira kalau dari Hana Bu ya, Hana kira-kira ada yang mau disampaikan nggak kepada teman-temannya ya? Mungkin masih baru kelas 11 atau kepada masyarakat luas. Ada nggak yang mau disampaikan kepada mereka semua? Kalau untuk teman-teman di luar sana, walaupun kalian salah ngambil jurusan atau kurang minat, jangan malas-malasan, kurangin malas-malasannya. Harus tetap semangat karena kan kita waktu belajar di SMK ini kan nggak lama ya, hanya 3 tahun. Cuma 3 tahun, itu pun nggak terasa gitu. Jadi untuk kalian tetap semangat,
kurangin malas-malesan untuk sekarang. Nanti kalau sudah tamat dari sekolah itu kalian bebas mau kemana aja gitu. Oke, siap. Kurangin malas-malasnya ya teman-temannya. Itu dari Hana. Oke, teman-teman, kita udah masuk dari penghujung dari Palcom Tech Back to School Podcast. Kita udah denger nih kisah inspiratif dari Ibu Helen dan juga dari Hana ya. Teman-teman, luar biasa banget apa yang dirasakan oleh Ibu Helen. Kalau teman-teman bisa ngomong langsung sama Ibu Helen pasti banyak banget pengalamannya ya. Mulai dari tadi Bu ya, tadi yang sangat saya notice tadi jadi pelayan toko roti Bu ya, 600.000 sebulan, 1.000 sebulan, tapi masih bisa menyelesaikan kuliahnya sambil bekerja ya, sehingga sampai akhirnya menjadi seorang guru ya. Dan juga Ibu Helen juga notice ya kepada teman-teman, yang kedua itu kalau bisa ambil jurusan komputer ya, karena ya memang benar Ibu ya, selama 5-6 tahun ke depan kita membutuhkan orang-orang yang jago di bidang komputer. Karena negara kita, Republik Indonesia ini memang sedang kekurangan orang-orang yang di bidang keahlian komputer ini Bu. Contohnya kayak data science, data analysis dan yang lain-lain sebagainya. Itu adalah sebuah kisah inspiratif dari Ibu Helen. Dan dari Hana juga ya, ini dari kacamata seorang siswa ya, semuanya luar biasa. Dan apa yang diomongin Hana juga bisa ngatur waktu ya, ngatur waktu untuk belajar, ngatur waktu untuk ikut OSIS, ngatur waktu untuk ikut paskib, kemudian ngatur waktu untuk ikut tim literasi ya. Nah, itu semua bisa kita lakukan kalau kita bisa pintar mengurus manajemen waktunya ya. Jangan lupa teman-teman selalu punya mimpi yang tinggi ya. Saya harap teman-teman semua yang ada di luar sana, Ibu Helen dan Hana ya, bisa ambil cerita dari Ibu Helen ya, dan juga pengalaman yang dirasakan oleh Hana ya. Hana bilang jangan malas-malesan ya, jangan malas-malesan. Dan juga dari Ibu Helen juga Helen bilang kalau memang sudah ada niatnya, lakukan ya, meskipun nggak ada biaya ya, asal ada niat, insya Allah ada jalan. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Helen dan juga Hana. Oke semuanya, terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Nanti kita akan lanjutkan lagi podcast kita yang lain di Palcom Tech Back to School podcast yang selanjutnya. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada Ibu Helen dan juga Hana. Nanti semoga kerja kita bisa ketemu lagi ya. Semoga nanti ketika Hana sudah jadi TNI, Hana balik lagi ke sini ya. Oh Pak Fajar, saya sudah jadi TNI, alhamdulillah. Saya juga ikut bangga, dan juga saya ikut bangga juga kepada Ibu Helen ya. Nanti siapa tahu Bu ya, kita nggak tahu apakah nanti bulan depan Ibu Helen bisa kesini lagi. Saya sih pengennya Bu Helen kesini terus ya. Saya pengen banyak banget, saya pengen banyak lagi dengar ceritanya ya. Cuman alhamdulillah karena keterbatasan waktu juga Bu Helen dan juga Hana, kita juga harus menutup dari Palcom Tech Back to School podcast ini. Terima kasih kepada kedua narasumber kita. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.